Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, yakni nikmat kesempatan, kesehatan, dan iman, sehingga kita masih sempat menghirup udara sampai saat sekarang ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang menderang seperti saat sekarang ini. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester saya pada mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Adapun yang akan saya jelaskan pada video ini yaitu peran dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Sebelum kita memasuki materi, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Wahyu Hidayat, program studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Bone. Yang pertama yaitu pengertian teknologi informasi. Teknologi informasi atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah Information Technology adalah istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan, dan atau menyebarkan informasi. Teknologi informasi menyatukan komputasi dan komunikasi berkecepatan tinggi untuk data, suara, dan video. Contoh dari teknologi informasi bukan hanya berupa komputer pribadi, tetapi juga telepon, TV, peralatan rumah tangga elektronik, dan peranti genggam modern, misalnya ponsel. Yang kedua yaitu peran teknologi informasi dalam modernisasi pendidikan. Menurut Rasnik, ada 3 hal penting yang harus dipikirkan ulang terkait dengan modernisasi pendidikan. Yang pertama yaitu bagaimana kita belajar, how people learn. Yang kedua yaitu apa yang kita pelajari, what people learn. Dan yang ketiga yaitu kapan dan di mana kita belajar, where and when people learn. Dengan mencermati jawaban atas ketiga pertanyaan ini dan potensi teknologi informasi yang bisa dimanfaatkan seperti telah diuraikan sebelumnya, maka peran TI dalam modernisasi pendidikan bangsa dapat dirumuskan. Pertanyaan pertama, bagaimana kita belajar terkait dengan metode atau model 3 pembelajaran. Cara berinteraksi antara guru dengan siswa sangat menentukan model pembelajaran. Terkait dengan ini, menurut Panen, saat ini terjadi perubahan paradigma pembelajaran terkait dengan ketergantungan terhadap guru dan peran guru dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran seharusnya tidak 100% bergantung kepada guru lagi, tetapi lebih banyak terpusat kepada siswa, student centered learning atau instruktur independen. Guru juga tidak lagi dijadikan satu-satunya rujukan semua pengetahuan, tetapi lebih sebagai fasilitator atau konsultan. Adapun menurut Kirkpatrick, e-learning telah mendorong demokratisasi pengajaran dan proses pembelajaran dengan memberikan kendali yang lebih besar dalam pembelajaran kepada siswa. Hal ini sangat sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional seperti termaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajuan bangsa. Lalu, apa saja manfaat-manfaat penerapan teknologi dalam dunia pendidikan? Manfaat teknologi dalam dunia pendidikan ada 7, yaitu yang pertama, teknologi bisa membantu guru mengajar. Yang kedua, teknologi memicu kreativitas guru.
Yang ketiga, teknologi membantu siswa belajar. Yang keempat, teknologi menciptakan kegiatan belajar yang mengasihkan. Yang kelima, teknologi memudahkan siswa mencari sumber belajar. Keenam, teknologi bisa menaikkan standar sekolah. Dan yang terakhir, yang ketujuh, teknologi menjadikan siswa memiliki wawasan yang luas. Yang pertama yaitu teknologi bisa membantu guru mengajar. Teknologi bisa menjadi alat bantu bagi guru untuk menyampaikan bahan ajar mereka kepada para siswa. Dengan menggunakan teknologi dalam proses belajar, tentunya guru bisa menyampaikan materi dengan sangat mudah dan efektif. Guru yang mengajar dengan menggunakan teknologi biasanya akan lebih mudah mencapai tujuan pembelajarannya. Yang kedua yaitu teknologi memicu kreativitas guru. Teknologi bisa menciptakan daya kreativitas guru. Mereka bisa lebih kreatif dalam menciptakan metode dalam mengajar. Dengan adanya teknologi, mereka akan terpacu untuk berkreasi, karena teknologi hanya sebuah alat yang memerlukan seseorang untuk mengoperasikannya. Tanpa guru, teknologi tidak bisa berdampak secara maksimal dalam dunia pendidikan. Yang ketiga yaitu teknologi membantu siswa belajar. Pengimplementasian teknologi dalam proses belajar mengajar akan membuat siswa lebih tertarik mengikuti pelajaran. Jika siswa sudah tertarik dengan apa yang guru akan ajarkan, maka tidak perlu lagi bagi mereka untuk meminta siswanya serius dalam belajar. Siswa akan lebih aktif dan tidak akan merasakan kebosanan akibat belajar. 4 yaitu teknologi menciptakan kegiatan belajar yang mengasihkan. Dengan adanya teknologi, guru bisa menciptakan atmosfer belajar yang menarik. Hal ini sangat bagus untuk memicu daya paham para murid agar mereka cepat memahami apa yang disampaikan oleh guru. Selain itu, para murid juga tidak akan cepat merasa bosan, karena mereka akan senang untuk belajar dengan menggunakan metode pembelajaran yang menarik. Hal ini sangat baik karena bisa mendongkrak nilai para murid dalam beberapa mata pelajaran yang biasanya dianggap susah seperti matematika, bahasa Inggris, dan lain-lain. Yang kelima yaitu memudahkan siswa mencari sumber belajar. Teknologi informasi khususnya internet menyediakan berbagai macam sumber belajar yang bisa diakses oleh siswa kapanpun dan dimanapun. Mereka bisa mendapatkan semua referensi yang mereka butuhkan secara gratis. Semakin banyak mereka belajar dari sumber yang berbeda-beda, semakin pintar siswa tersebut. Keenam yaitu teknologi bisa menaikkan standar sekolah. Sekolah yang menggunakan teknologi dalam proses mengajar akan meningkatkan mutu sekolah tersebut. Tentunya, sekolah yang bermutu akan menjadi sekolah terfavorit dan menjadi tujuan bagi siswa untuk belajar di sekolah itu. Ketujuh yaitu teknologi menjadikan siswa memiliki wawasan luas. Siswa yang memanfaatkan teknologi dengan baik dan benar akan memiliki wawasan yang luas. Mereka bisa mendapatkan informasi atau perkembangan dunia terbaru dengan cepat. Bahkan mereka bisa aktif di dalam forum-forum komunikasi internasional yang bisa melatih diri mereka menjadi siswa yang proaktif.